Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Winata Safitri, NIM 201200379. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai hakikat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yakni pengertian Tuhan dalam persepsi agama Islam. Di dalam agama Islam, Tuhan itu bukanlah sosok yang membutuhkan sebab. Dikarenakan Tuhanlah yang sebenarnya menjadi sebab dari bergeraknya atau sebab dari pengadaan wujud lain. Yang wujud lain itu yaitu makhluknya. Semua makhluk Allah itu yang menciptakan, yang menjadikan sebab apa yang dilakukan oleh makhluknya itu adalah Allah. Jadi mustahil bahwa Tuhan itu membutuhkan sebab-sebab tersebut. Oleh karena itu Tuhan disebut dengan wajibul al-wujud, yaitu tidak membutuhkan sesuatu apapun. Jadi dapat dipahami bahwa Tuhan itu merupakan zat yang berdiri sendiri, yang tidak membutuhkan sesuatu apapun yang menjadi sebab dalam bergeraknya dan dalam pengadaan dirinya. Dan sudah diyakini bahwa mustahil apabila Tuhan itu membutuhkan hal-hal tersebut tadi, sebab-sebab tadi. Seperti halnya diciptakannya manusia itu diciptakan dengan sebab bergeraknya, yaitu manusia diciptakan agar selalu beribadah atau bergerak selalu di jalan Allah. Adapun sebab dari pengadaan atau penciptaannya manusia itu, manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna daripada makhluk yang lain, memiliki kewajiban untuk selalu beribadah kepada Allah dan juga sebagai penghuni dan pengurus dari bumi. Kata Tuhan itu di setiap agama memiliki nama yang berbeda-beda. Sedangkan ketika di dalam agama Islam, Tuhan itu disebut dengan Allah. Adapun definisi dari Allah adalah zat yang paling tinggi, yang maha segalanya, yang patut dan bahkan menjadi kewajiban bagi semua umat manusia, terutama yang beragama Islam, untuk menyembah Allah. Allah sebagai Sang Maha Pencipta dari semua alam semesta dengan segala unsur-unsur yang ada di dalamnya. Karena Allah itu yang menciptakan alam semesta ini, jadi Allah yang berhak atas apa yang ada atau semua yang ada di dalam alam semesta ini, termasuk makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa tidak ada wujud atau bentuk yang patut disembah selain Allah. Untuk meningkatkan tingkat keimanan bagi setiap umat manusia, terutama umat muslim, itu dapat dilakukan dengan menumbuhkan rasa kecintaan umat manusia kepada Tuhannya, kepada Allah, dan pengagungan terhadap Allah. Jadi manusia itu agar memiliki rasa takut, rasa untuk melakukan perintah Allah itu semakin kuat, saya harus melakukan karena bukti akan kekhawatirannya atau ketakutannya sebagai makhluk Allah. Tuhan atau dalam agama Islam tadi disebut dengan Allah adalah zat yang paling tinggi, yang nyata dan esa, sebagai maha segalanya, yakni meliputi Maha Pencipta yang menciptakan alam semesta ini, yang maha pelindung bagi semua makhluk-makhluknya, yang maha perkasa, maha kuat, maha tahu akan semua apa yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya, dan juga yang maha sempurna, yang patut untuk disembah
dan dijadikan sosok yang diabdi. Allah ini adalah zat yang tidak bisa dibandingkan dan tidak ada tandingannya. Allah ini itu merupakan sosok zat yang paling tinggi, tunggal paling tinggi, yang paling sempurna, sehingga tidak ada sosok lain atau tidak ada wujud lain atau Tuhan lain yang bisa menandingi Allah ini. Sebab semua pujian, penyembahan, dan ketaatan itu semua sepenuhnya ditujukan hanya untuk Allah. Oleh karena itu, tidak ada wujud atau bentuk lain yang lebih sempurna untuk disembah selain Allah. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah suatu zat tunggal yang paling sempurna untuk disembah sebagai sosok Tuhan di antara Tuhan-Tuhan dari agama lain selain agama Islam. Poin selanjutnya yaitu bukti dari adanya Allah. Untuk mengetahui bukti tersebut, di dalam konsep agama Islam itu telah dijelaskan bahwa untuk membuktikan apakah sebenarnya Allah itu ada atau tidak, itu dapat dilihat dari akan banyaknya ciptaan-ciptaannya. Seperti halnya seorang ilmuwan yang mengatakan bahwa dirinya sudah pernah membuat pembaharuan, atau mungkin kalau filosof pendidikan agama itu seperti Ibnu Sina yang menciptakan ilmu kedokteran. Nah, seperti itu dapat dilihat atau dapat dibuktikan dengan melihat atau mencari tahu apa yang telah dibuatnya tersebut sebagai bukti yang nyata bahwa dia atau sebenarnya Allah itu benar-benar telah menciptakan, dan menjadi bukti bahwa Allah itu benar-benar ada, meskipun kita sebagai umat manusia itu tidak bisa melihat bentuk dan wujudnya secara langsung. Menurut pemikiran Al-Ghazali, bukti dari adanya Allah itu diterangkan dalam wujudnya, yaitu qadim, artinya yang tidak membutuhkan suatu sebab tertentu sebagai penggerak, baik yang mendahuluinya maupun yang mengadakannya. Hal ini berlawanan dengan wujud dari makhluknya, yaitu hadis atau baru, yang membutuhkan penggerak. Nah, penggerak dari makhluknya ini yaitu Allah sendiri. Selanjutnya, pendapat lain menurut pemikiran Ibnu Rashid yang berusaha membuktikan adanya Tuhan dengan melalui dua metode, yakni dengan dalil inayah dan dalil ikhtira. Dari proses pembuktian yang dilakukan oleh Ibnu Rashid tersebut itu telah dihasilkan, yaitu untuk membuktikan adanya Allah itu dilihat dari adanya alam semesta ini yang telah diyakini merupakan ciptaan Allah, dan dari adanya alam semesta ini yang dipahami bahwa alam ini itu sudah benar-benar diciptakan. Nah, pasti di balik apa yang sudah diciptakan itu terdapat sosok yang menciptakan. Nah, yang menciptakan itu Allah tersebut. Allah sebagai Maha Pencipta yang menciptakan semua yang ada di alam semesta ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.